Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Samsia dengan nomor induk mahasiswa SKP 2002091P dengan mata kuliah KMB. Saya bekerja di Rumah Sakit Kayagung. Pada hari ini akan memberikan materi tentang katarak. Poin-poin yang akan saya sampaikan yaitu ada 6 poin. Yang pertama, pengertian dari katarak itu sendiri. Yang kedua itu etiologi. Yang ketiga itu patofisiologi. Yang keempat itu ada manifestasi klinis katarak. Yang kelima itu ada komplikasi. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang untuk katarak itu sendiri. Baik, untuk poin pertama, apa sih itu katarak? Katarak itu adalah opasitas pada lensa mata, di mana yang menyebabkan penurunan jumlah atau pembiasaan cahaya yang masuk melalui media refraksi, sehingga menurunkan kemampuan penglihatan kita. Dan penyebab katarak secara umum biasanya disebabkan oleh degenerasi. Biasanya degenerasi itu ada juga faktor lain berupa trauma, toksik, sistemik seperti diabetes ataupun merokok serta kelainan herediter lainnya. Dan rata-rata orang yang terkena katarak itu prevalensinya diduga berkisar umur 50%, yaitu individu dengan usia 65 sampai 74 tahun. Dan biasanya akan meningkat ketika usia mereka pada angka 75 tahun ke atas. Baik, yang kedua yaitu etiologi dari katarak itu sendiri. Etiologi itu dari katarak bisa disebabkan oleh beberapa proses degeneratif dan juga hal lainnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada degeneratif. Degeneratif itu sendiri yaitu katarak yang didefinisikan pada saat usia mereka 25 tahun ke atas, di mana yang tidak berkolerasi dengan trauma mekanis, kimia ataupun radiasi. Kemudian yang kedua yaitu kongenital, di mana kongenital itu sendiri berperan penting dalam pembentukan katarak dan disebabkan oleh anomali atau terjadinya kromosom. Kemudian yang ketiga yaitu ada faktor selanjutnya berupa trauma, di mana trauma ini terbentuk setelah trauma penetrasi pada mata yang mengarah pada kerusakan fisik dan ketidakutuhan kapsul lensa itu sendiri. Dimana ketika kapsul lensa itu sudah rusak, lensa bagian dalam mata itu akan membengkak oleh air dan berubah menjadi warna putih karena denaturasi oleh protein. Dan selanjutnya itu penyebab katarak bisa dari metabolik, di mana ini terjadi karena kelainan endokrin dan biokimia. Katarak galaktosemik dan diabetik adalah contoh paling umum dari katarak metabolik. Dan selanjutnya itu penyebab katarak bisa juga dari obat-obatan, di mana disebabkan oleh penggunaan obat-obatan yang memicu kortikosteroid, chlorpromazin, amiodaron, methotrexate, dan tiazid. Di mana steroid adalah salah satu obat yang paling sering menyebabkan katarak. Di mana dilaporkan bahwa penggunaan steroid berkontribusi sekitar 4,7% dari total ekstraksi katarak. Baik, poin yang selanjutnya yaitu berupa patofisiologi dari katarak itu sendiri. Di mana patofisiologi katarak itu utamanya terjadi pada perubahan kejernihan lensa mata atau opasitas lensa, sehingga jumlah cahaya yang masuk melalui media refraksi berkurang dan sulit difokuskan oleh mata untuk ke retina. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai penyebab, salah satunya proses degeneratif, trauma ataupun kelainan kongenital tadi. Nah, pada awalnya lensa itu akan bersifat transparan dan berfungsi memfokuskan cahaya ke retina. Pada katarak terdapat agregasi protein yang memecah cahaya sehingga menghasilkan diskolaborasi kuning atau kecoklatan. Faktor yang berkontribusi untuk terbentuknya katarak adalah stres oksidatif dari reaksi radikal bebas, kerusakan dari sinar ultraviolet, dan malnutrisi. Nah, kemudian poin yang selanjutnya yaitu yang keempat, manifestasi klinis dari katarak itu sendiri. Apa saja sih tanda-tanda dan gejala dari katarak itu sendiri? Nah,
Tanda-tanda dan gejala katarak itu sendiri ini terjadi pada bisa salah satu mata atau bisa kedua mata. Namun seringnya itu terjadi di salah satu mata. Di mana kekeruhan lensa tidak menyebar dari mata yang satu ke mata yang lain. Artinya, jika salah satu mata Anda mengalami katarak, belum tentu lensa mata yang satunya ikut keruh. Jadi biasanya terjadi salah satu. Ada juga sih sangat jarang terjadi keduanya. Nah, kemudian gimana sih tanda-tanda dan gejala katarak itu sendiri? Yang pertama biasanya pandangan kabur seperti berkabut. Kemudian yang kedua, warna di sekitar mata itu terlihat memudar. Kemudian yang ketiga, ada rasa silau saat melihat lampu mobil, matahari, ataupun lampu di rumah atau lampu yang lainnya. Kemudian keempat, melihat lingkaran di sekeliling cahaya atau halo. Kemudian yang kelima, pandangan menjadi ganda. Yang keenam itu penurunan penglihatan di malam hari. Dan yang selanjutnya ada sering mengganti ukuran kacamata. Nah, sering mengganti ukuran kacamata bisa juga menjadi salah satu tanda-tanda menuju katarak. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu komplikasi dari katarak itu sendiri. Di mana komplikasi itu dapat muncul ketika pasca operasi, tergolong rendah. Namun bila operasi katarak atau kekeruhan lensa mengalami komplikasi, maka mungkin saja terdapat kehilangan penglihatan sebagian ataupun total. Beberapa komplikasi pada katarak itu dapat muncul akibat operasi katarak atau kekeruhan lensa. Misalnya infeksi pada mata atau endoftalmitis, pembengkakan, dan terdapat cairan pada pusat lapisan saraf mata atau edema makula sistoid, pembengkakan lapisan bening mata atau edema kornea. Selain itu juga terdapat komplikasi berupa pendarahan di daerah pendarahan di depan mata atau hipema, dan lepasnya lapisan retina mata atau ablasio retina akibat operasi katarak atau kekeruhan lensa tadi. Nah, sebagian orang juga dapat merasa silau pasca operasi kekeruhan lensa atau katarak itu sendiri. Kemudian poin yang terakhir adalah pemeriksaan penunjang katarak. Karena sebelum dilakukan operasi pada saat katarak itu harus dilakukan pemeriksaan penunjang terlebih dahulu, di mana dilakukan pemeriksaan kesehatan secara umum seperti EKG, elektrokardiogram atau tes kesehatan jantung, kemudian yang kedua tes kesehatan paru-paru dengan ronsen dada, kemudian kadar gula darah, kemudian yang selanjutnya gangguan pendarahan yang dapat dilihat dari tes darah. Dan juga sebelum melakukan hal tersebut memberitahukan dokter spesialis mata apabila Anda mengkonsumsi obat pengencer darah ataupun obat prostat ataupun memiliki alergi pada obat-obatan jenis tertentu. Nah, kemudian selanjutnya selain pemeriksaan penunjang secara umum, kedua adalah pemeriksaan fungsi penglihatan mata, di mana ini banyak berbagai jenis pemeriksaan pada mata. Salah satunya ada pemeriksaan refraksi seperti koreksi minus, plus ataupun silindris, yang mana dapat membantu menentukan kekuatan lensa tanam yang akan digunakan pada operasi katarak itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pemeriksaan mata luar, di mana pemeriksaan ini dilakukan oleh dokter spesialis khusus mata. Pemeriksaan ini meliputi yaitu pergerakan bola mata untuk mengetahui apakah kedua bola mata kita itu dapat bergerak secara baik dari segala sisi. Kemudian pemeriksaan pupil bagian mata yang dapat dilakukan dalam berbagai tingkat keterangan cahaya untuk mengetahui lebar pupil, di mana hal ini perlu dilakukan selain untuk mendeteksi masalah yang ada pada mata. Salah satunya juga untuk menyesuaikan jenis lensa apa yang akan digunakan oleh pasien tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada pemeriksaan slit lamp, di mana pemeriksaan ini juga dilakukan oleh dokter spesialis mata dengan menggunakan alat bantu tambahan. Kita akan diminta duduk di sebuah alat yang bernama slit lamp, dan selanjutnya dokter akan memeriksa bagian bening mata atau konjungtiva dan kornea untuk mencari adanya tanda-tanda infeksi dan tanda operasi sebelumnya. Itu bila ada sebelumnya.
bila ada riwayat sebelumnya katarak ya maksudnya. Nah, kemudian bilik mata depan dan iris berupa bagian coklat mata untuk menyingkirkan kemungkinan adanya glaukoma. Kemudian lensa mata untuk mengetahui ketebalan dari katarak dan posisi lensa itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah pemeriksaan bagian dalam mata. Ini dilakukan terlebih dahulu sebelum diberikan obat tetes pada mata agar pupil kita bisa melebar. Pemberian obat tetes ini dapat menyebabkan mata Anda menjadi lebih buram selama beberapa waktu. Setelah pupil Anda mencapai lebar tertentu, dokter akan menggunakan alat bernama ophthalmoscope untuk melihat ke bagian dalam mata Anda dan mengevaluasi kelayakan operasi. Jadi di bagian ini mata seseorang tersebut sudah layak atau belum untuk dilakukan tindakan operasi katarak. Dan selanjutnya adalah langkah terakhir, di mana langkah terakhir ini berupa pengukuran biometri dan topografi kornea. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menempatkan alat kecil serupa pena pada bagian hitam mata Anda, tentunya setelah mata Anda diberikan obat bius lokal. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan ukuran lensa tanam terbaik bagi Anda. Sedangkan pemeriksaan topografi kornea dilakukan terutama pada Anda yang memiliki silindris untuk menentukan lensa tanam tarik yang tepat. Nah, jadi itulah beberapa poin yang bisa kita lakukan atau dilakukan sebelum dilakukan operasi katarak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Samsia undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.